Terima kasih Wesley atas puji-pujiannya, sungguh luar biasa. Kita akan memasuki renungan embun pagi yang judulnya direndahkan, yang nanti dibawakan oleh Pastor Paul. Dimohon untuk lektor bersiap-siap untuk pembacaan Alkitab, diambil dari Ratapan 5 ayat 1 sampai 22 oleh Ibu Nerliana, Ratapan 5 1 sampai 22, dan 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 33 oleh Ibu Cinta. 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 33. Ya, kita akan berdoa oleh Mbak Nomi. Silakan Mbak Nomi di unmute. Baik, terima kasih Pak Mulya. Shalom. Shalom. Bapak di surga, terima kasih. Ucap syukur kami Tuhan, Engkau yang selalu mengasihi setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan Gembala kami Pastor Paul. Engkau urapi dan berkati beliau Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan menjadi rema juga kekuatan untuk setiap kami untuk bisa melakukan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Silakan Bu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Mulya. Shalom Pak Mulya. Shalom Bu. Om Pastor Paul, Bu Ana, Wesley. Shalom Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Dan shalom untuk saudara kami yang menonton kembali siaran kita hari ini. Baiklah, pembacaan firman Tuhan dari kitab Ratapan 5 yang terakhir, ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar. Kami membayar kayu dengan bayaran. Ulang. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat. Kami lelah. Bagi kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak-bapak kami berbuat dosa. Mereka tak ada lagi. Dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan-pelayan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Dengan bahaya maut, karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian, karena nyerinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka. Para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Para teruna berhenti main kecapi. Lenyaplah kegirangan hati kami. Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah
hati kami sakit. Karena inilah mata kami jadi kabur. Karena Bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Engkau ya Tuhan, bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa Engkau melupakan kami selama-lamanya? Meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa Engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah Engkau terhadap kami? Demikian pembacaan. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 15 oleh Ibu Cinta dan oleh Ibu Sarma, dan ayat 16-nya sampai 33 nanti oleh Ibu Cinta. Ya, silakan Ibu Sarma. Ibu Sarma. Oke. Kalau Bu Sarma belum siap, Ibu Cinta, 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 33 ya. Ibu Cinta silakan di-unmute. Baik, Ya. ya. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang, kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal, aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang,
yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar, jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu, dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang, aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Cinta. Silakan, Pastor. Ya, tolong tadi tampilkan ayat yang bermegah dalam kelemahanku. Bermegah dalam kelemahanku. Bagus ya. Ya.
Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Itu saudara ya. Ini bagus sekali saudara ya. Saudara, ketika Tuhan merendahkan orang-orang Yahudi, orang Yehuda itu ya, zamannya ratapan itu kan orang-orang Yehuda, yang kemudian nanti di Babel mereka disebut Yahudi. Nah, itu Tuhan merendahkan ya. Direndahkan sedemikian rupa orang-orang Yahudi ini, ya. Kalau kamu tidak nurut, mati semua nanti. Ya kan, kemarin kayaknya ngandul yang pada lari kalau kan pada mati kan, saudara kan. Malah dipermalukan dengan luar biasa sekali tuh, akhirnya malah tambah parah. Ya, tapi ketika Tuhan merendahkan umatnya, saudara, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan umat Yahudi, dengan umat Tuhan? Umat Yahudi aneh ya, dengan umat Tuhan yang disebut Yahudi ini di negara Babel. Mereka menjadi luar biasa, saudara ya. Suaranya feedback. Yang lain bagaimana? Apa-apa. Enggak apa-apa, Pastor Ya. bisa baik-baik aja. Kalau yang di YouTube bisa tolong dicek yang di YouTube. Bagus kan yang di YouTube semua? Iya, ada suara nguing-nguing gitu. Gimana? Bagus ya yang di YouTube? YouTube bagus, Pastor. Oke, thank you. Ya, oke. Thank you. Ya, jadi ketika orang-orang Yahudi direndahkan Tuhan, kamu harus pergi ke Babel. Kita mudah cara. Wah, mereka nggak mau, mereka pergi ke Mesir. Oh, diajak tuh sekalian. Saudara, ada wayahnya, ada masanya. Anda itu ketika Anda tuh nakal, ketika Anda itu kurang ajar sama Tuhan, Anda harus masuk Babel, saudara. Masuk dalam masa-masa pembuangan. Kalau kamu tidak nurut, kalau kamu responnya nggak benar, Anda kolak, saudara. Saya contohnya, responnya nggak benar. Oh, saya nggak mau berontak, saya lawan, saudara. Tiap hari bawa pers kegagahan semua orang di ini ya, saudara ya. Pokoknya ngeri, saudara ya. Dulu salah satu dosen saya bilang, Paul dulu kamu kuliah nggak nakal, kamu nakalnya terlambat ya Paul ya. Sampai dibilangin nakalnya terlambat, saudara ya. Sementara belum pernah dia bilang, saya belum pernah melihat orang mengerikan seperti kamu. Karena saya pernah mengajar di alma mater saya, saudara ya. Saya pernah mengajar. Jadi waktu mereka ketemu saya lagi, ketika saya sudah jadi jahat, mereka kaget, saudara. Saya jadi jahat sekali, kaget sekali mereka. Jadi waktu saya bertobat, mereka setengah nggak percaya. Setengah nggak percaya, saudara ya. Memang bisa begitu rupa ya, sudah yang penting berubah. Tapi mereka setengah nggak percaya, saya tahu, saudara ya. Jadi ketika kita berbuat kurang ajar sama Tuhan, lalu kita bertobat, ya seperti Raja Yosia kan bertobat, tetap habis, saudara. Tetap. Karena apa yang kita kumpulkan di masa lalu itu ada konsekuensinya. Jangan ngomong sekali selamat tetap selamat, lalu Anda boleh berbuat dosa seenakmu sendiri, saudara. Nah, saudara ya, makin kamu tahu kebenaran, makin kamu tak mendapat kasih karunia. Ketika kamu kurang ajar terhadap kasih karunia itu, kamu akan mendapat konsekuensi yang berkali lipat. Ya. Dan ketika konsekuensi itu datang dan kamu memberontak, responmu nggak benar, tambah habis, tambah kolap, tambah remuk, tambah edan, saudara. Tambah edan, ya. Makanya responmu harus benar. Tapi kalau responmu benar, apa yang terjadi? Engkau memang dibuang, engkau memang diasingkan, engkau memang dicabut dari kehidupan lamamu. Memang engkau akan mengalami dipermalukan. Tetapi itu hanya sesaat saja. Ada masanya. Begitu responmu benar. Yang sesaat itu pun akan menjadi indah. Itu masalahnya, saudara.
Tetapi yang sesaat itu, kalau kamu responnya nggak benar, yang sesaat itu kayak neraka, saudara, dan nggak putus-putus. Kayak neraka dan nggak putus-putus. Wah, edan, saudara. Ya, Anda yang tidak mau direndahkan, tidak mau untuk membiarkan dirinya disinggung sama orang, difitnah. Ya, masa-masa itu kan mungkin Anda bisa memuaskan hawa nafsumu, egomu, saudara. Senggol bacok. Jangan sampai hina saya, awas kamu. Kamu kira saya, kamu nggak tahu siapa saya, kamu kira saya nggak bisa ngapa-ngapain, dan seterusnya, saudara. Ini segala itu jargon-jargon dan dengan ancaman-ancaman yang sok, ya, yang sok. Seakan-akan Anda itu yang paling hebat di dunia ini, orang lain kucuruk semua, kamu takut semua sama kamu. Oh, menuju kata barmuk, saudara. Tapi kalau responmu benar, memang kamu dihina. Tetapi sebenarnya direndahkan itu baik. Ya, direndahkan itu baik, saudara. Karena ketika kamu direndahkan, itu saatnya kamu cerit sama Tuhan. Dan Tuhan tolong kamu. Ketika kamu direndahkan dan responmu benar, mencerit sama Tuhan. Nah, tapi tidak usah Anda senggol bacok. Disitulah pengurapan itu mengalir. Disitulah kemuliaan Tuhan datang. Yermiyahu, ya. Ketika kamu serahkan sama Tuhan, ketika kamu memuliakan Tuhan, kamu akan dimuliakan sama Tuhan. Jadi kita jangan mencari kemuliaan diri sendiri, jangan, oh kamu nggak tahu siapa saya, yang muji-muji diri sendiri supaya orang itu respect sama Anda. Wah, itu penyakitnya tetangga saya dulu itu, saudara, ya. Dewa tetangga saya dulu begitu, saudara. Ya, nabinya dulu muji-muji diri sendiri supaya orang lain respect sama dia. Saya dulu punya teman sekolah SD, saudara, ya. Terus ketemu di bis waktu itu, ya, dari Tegal ke Salatiga. Saya baru pelayanan, ya, saya baru masih full time di gereja, dari gereja, baru menikah. Nah, terus saya ketemu sama teman SD saya, udah jadi preman, saudara, ya, udah jadi preman lokal situlah. Terus waktu ketemu begitu, dia pakai ini ya, jaket, tapi apa, ya, dia jalannya betinting, memang dia tinggi besar, saudara, ya. Kamu manggil aku, semua manggil aku Koko, ya, manggil Koko, bilang apa? Oh, semua manggil aku oh. Dia nyuruh saya manggil dia oh, artinya abang. Yang dalam hati saya, saudara, ya. Nah, itu, saudara, ya, banyak orang mencari hormat sendiri, saudara. Banyak orang haus, ya, supaya memanggilnya dengan sebutan yang sesuatu yang dia, saudara, ya. Kalau saya nggak tanggung-tanggung, panggil saya Nabi ke-20, nah, wah, edan, saudara, saya, saudara. Kita marah-marah, saudara, ya. Kita kuplok semua, saudara, ya. Kayak pada Nela Alexander itu loh, begitu manggil saya, Pak Nabi, wah, inilah Nabi ke-26 sekarang ada di Tuhan. Bercandaan, ya. Dia tahu bagaimana mengelola. Nah, itu, saudara, ya, orang rendah hati sama orang yang sombong itu beda, saudara, ya. Orang yang cerdas dan rendah hati kayak pada Nela Alexander itu, ya. Banyak orang-orang nggak cerdas, nggak rendah hati, sudah nggak rendah hati, nggak cerdas pula, atau kebalikan, karena dia nggak cerdas jadi nggak rendah hati. Biasanya kalau orang yang cerdas itu dia rendah hati, bukan orang pintar, ya, tapi cerdas. Orang kalau cerdas, dia biasanya rendah hati, saudara. Ya, karena dia mengerti, saudara. Nah, banyak orang-orang nggak siap, saudara, direndahkan, dihina, dilewat. Atau ada orang meninggikan diri kepada dia, saudara. Nggak tahan, saudara. Saya juga sama, nggak tahan, ya. Nggak tahan, orang ngajar, kamu siapa? Kan begitu, saudara, ya. Kamu siapa? Nah, tetapi di masa-masa kita menyadari bahwa kalau ada orang menghina kita, ya biarin aja, memang kita hina.
dengan santai, tanpa Anda harus berarti Anda memang hina. Berarti Anda sebenarnya sudah mencari katrol supaya Anda naik kelas sehingga orang tidak menganggap Anda hina, karena orang menghina Anda terhina. Kalau ada orang menghina Anda dan Anda merasa terhina, artinya apa, saudara? Artinya Anda memang ilmunya masih segitu, Anda masih hina. Sebenarnya Anda memang belum layak untuk mendapat respect dari orang lain. Karena Anda ketika ada orang nggak respect sama Anda marah. Orang-orang yang marah karena ada orang yang tidak hormat sama dia atau nggak respect sama dia, atau kurang ajar sama dia, orang-orang ini sebetulnya levelnya juga sesuai dengan anggapan orang lain itu kepada Anda. Ya, nanti putar ulang lagi perkataan saya ya. Ingat-ingat yang saya ngomong. Tapi orang-orang dihina, difitnah, dicaci maki, dia tenang-tenang saja. Seakan-akan nggak ada apa-apa terjadi, walaupun dia tahu ada sesuatu terjadi, tapi dia confidence jalan terus. Ya, maka sebenarnya dia beyond, di atas semua caci maki, semua fitnah, semua bully itu, saudara. Di atasnya, ya bukan apa-apa, bukan sombong. Nah, itu yang namanya ya, dalam kelemahan itu kita bisa bermegah. Orang boleh menghina kita, orang boleh kurang ajar sama kita, ya, orang boleh memfitnah kita. Tapi jangan khawatir, dalam semua hinaan itu, ya memang saya kurang. Ya, tetapi Anda tahu saya kurang, tapi saya akan berusaha. Iya, saya memang hina, tetapi saya sudah bertobat. Iya, saya memang begitu, tetapi ya akui dulu, memang iya saya memang kurang ajar, iya memang saya hina, tapi Tuhan juga menebus saya. Dengan saya nggak layak untuk jadi pendeta, ya itu kan terserah. Ya, buat saya sebetulnya saya juga nggak layak, tetapi Tuhan Yesus yang membuat saya layak. Itu saudara sikapnya. Kalau Anda tidak bisa bermegah di dalam kelemahan, di dalam caci makian orang, di dalam semua sindiran-sindiran sarkastik, maka Anda sebetulnya ilmunya masih di bawahnya dia, orang yang menghina Anda. Karena Anda kan masuk perangkapnya dia kan. Anda marah kan. Ya, ini paradoks ya saudara ya. Hati-hati saudara ya. Ketika Anda dihina dan Anda marah, berarti Anda ya sebenarnya sesuai dengan apa yang dia hina. Kalau Anda dihina, Anda tenang-tenang saja, nggak terjadi apa-apa, nggak usah marah, nggak usah apa, biasa saja. Nah, Anda tuh ilmunya udah tinggi sebenarnya, itu omonganmu itu nggak belum apa-apa. Ya, oh hinaan orang tiap hari nyebut nama saya sampai bikin tema ya, posisi 26. Ya, kalau saya nanggapinya sampai kelara-lara, berarti saya memang sebenarnya dia ngomong. Tetapi karena buat saya itu hanya sebuah mainan, ya hanya sebuah dagelan, kenapa? Biarin saja, bagus kan? Ya, kita tiap hari, kita marah-marah ya. Di fitnah nggak usah marah-marah ya kan. Kalau memang kita sudah jadi warga negara, tunjukkan. Kalau memang kita sudah sampai di Israel, kita tunjukkan. Kan begitu sih, nggak usah marah-marah. Kalau mau nunjuk-nunjukkan, enggak ya nggak apa-apa. Kan nggak ada yang menuntut juga, nggak rugi apa-apa. Anda jangan mau di-framing sama orang. Nah, itu maksud saya. Anda adalah orang yang makin sombong, orang yang makin harga dirinya makin nggak bisa digoyang, orang yang gengsinya gede, itu mudah di-framing orang lain, saudara. Ya, mudah di-framing orang lain. Ketika Anda direndahkan, Anda bereaksinya yang negatif, berarti apa, saudara? Berarti Anda mudah di-framing. Bahasa kasarnya apa, saudara? Ada orang ngendangin, Anda jadi monyet ya joget. Karena ada orang main kendang, dung breng, wah Anda jadi Sarimi pergi ke pasar, terus Anda mulai pakai gincu, Anda mulai nari-nari. Ya salahmu sendiri. Ada orang ngendangin, kamu nari.
Ya kan? Kamu dihina, kamu direndahkan, kamu narik pojok-pojok, kejar-kejar. Kalau ada orang menabuh kendang buat kamu, tendangi balik, saudara. Ya, ada orang ngendangin kamu nggak usah marah-marah. Iya, memang kita nggak bagus. Iya, memang salah jelek. Iya, memang kita pantat. Iya kan, tapi kan nggak pernah ditinggal sama istri. Iya kan, saudara kan? Emang bukan pantat, tapi istri saya lebih cantik. Kan begitu, saudara. Iya kan? Itu saja, saudara ya. Aduh, maling donasi ya, santai saja, nggak usah marah, saudara. Biasa responmu yang baik. Kalau ada kamu fitnah menghina kamu, tenang saja, jangan dikendangi, kamu nari, kendangi balik. Kalau perlu kan dikendangi balik. Kalau Anda malas kendangi, udah bodo amat. Nah, Tuhan seringkali rendahkan, membiarkan kita direndahkan. Ya, narasinya kan Tuhan merendahkan kita. Tetapi sebenarnya membiarkan kita direndahkan. Mungkin karena ulah kita sendiri, mungkin karena memang dasarnya orang nggak suka sama kita, ada banyak hal. Tetapi ketika masa-masa direndahkan itu datang, biarlah responmu benar, saudara. Responmu nggak usah pasang tanduk. Santai saja, saudara. Ya, memang saatnya lagi direndahin, lagi mana? Santai saja, nggak usah marah-marah. Banyak orang kelisu, bumi kan berputar dari sakit, dari bawah, dari sakit. Oh, enggak ada cerita itu, saudara. Sekalipun kami lagi direndahkan, bukan saatnya kami di bawah, bukan. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada nama Yesus, bumi berputar, kadang kita kadang di atas, kadang di bawah. Tapi bagi orang yang percaya Yesus, ya itu bukan masalah bumi berputar. Kamu akan jadi kepala, bukan ekor. Kamu akan dibawa dari kemenangan kepada kemenangan. Tapi bagaimana daripada kemenangan dulu? Hatimu kudu benar dulu. Nah, hati yang benar itu tadi, saudara, respon-responmu itu. Di dalam segala kelemahanmu, justru kita bermegah-megah karena kuasa Tuhan sempurna. Sehingga kamu bisa ngomong dengan enteng, ya memang bukan karena saya, karena Tuhan. Bukan basa-basi waktu ngomong, karena Anda tahu persis, ya kan? Saya dulu ya, bikin salah, direndahkan, marah. Karena sebetulnya kan saya berarti kan dengan kekuatan sendiri kan, saya pelayanan dengan kekuatan sendiri. Sekarang saya di pelayanan dihina, ya biarin saja. Memang Tuhan yang membuat kita layak kok. Gila, memang gimana? Memang saya nggak layak kok. Tuhan yang melayakkan saya. Siapapun sebenarnya kita semua nggak layak. Tuhan melayakkan kita. Tapi ada orang yang merasa dirinya layak. Oh, hati-hati, saudara ya. Jangan-jangan ketika Anda merasa dirimu layak, sebetulnya Anda lah Halil Ben Syakar itu. Kita juga nggak usah merasa nggak layak, nggak usah merasa kita terhina, karena darah Yesus sudah menang, sudah memilih hidup kita. Ya kan? Ada responmu yang benar, tenang saja. Ya, besok dia akan pikiran. Kalau ketemu lagi, Anda punya solusi, kasih solusi. Kalau nggak punya solusi, sudah nggak usah dipikir. Itu saja, saudara, bikin enak. Nanti hidupmu itu bahagia. Ya, karena apa? Karena kita adalah hamba-hamba Allah. Kita bukan selebritis. Kalau Anda selebritis, yang ngamukan, saudara, ngentutan. Kalau Anda, kita kan bukan selebritis. Ingat-ingat ya. Kita bermegah dalam segala kelemahan kita. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang bermegah di dalam kemewahannya. Dia pikir barang mewah akan membuat urapannya nambah. Ya, cincinnya gede-gede, contohnya yang mahal, bajunya yang mahal parlente. Hati-hati, saudara. Anda sedang dibawa kepada hedonisme, kepada hamba Tuhan palsu yang ngomongnya manis. Ya, itu masih pendeta, itu bukan pendeta, itu masih pendeta kayak gitu. Tadi ya, mulutnya manis, jadi kesopanan, rendah hati, kelihatannya rendah hati, tapi dia sedang menumpuk harta dalam rumahnya dia.
begitu ada masalah kabur dia, saudara. Kalau Jakarta 98, Mei 98, kabur dia, duitnya sudah sejuta. Bahkan ada hamba Tuhan yang sudah di luar negeri, tapi duitnya masih di Indonesia, bingung baunya gimana. Dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya, saudara, banyak orang kelihatannya kerohaniannya hebat, khotbahnya bagus, kelihatannya udah khotbahnya bagus, musiknya di gerejanya bagus, ya terus syahdu suasananya, ya. Tetapi pendeta-pendeta ini sebenarnya adalah pendeta-pendeta palsu, saudara. Hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala palsu, guru-guru palsu. Ya, yang menyombongkan diri bukan karena kelemahannya, tapi dia menyombongkan diri karena pakaian yang dia gunakan, atributnya, dari mulai topi, kacamata, jaket, itu kan, ya, mobilnya, urapannya dari situ, saudara. Bukan dari daging yang disembelih, tapi urapannya dari mana? Dari propertinya dia, mobil kah, atau dia klinis kah, ya kan, dia sampai pedagang katanya homo, saudara, ya, waduh pusing, saudara, ya. Itu, saudara, ya. Jadi satu, pas ketika kamu mempermainkan kasih karunia, pasti ada hukuman. Tetapi biarlah hukuman itu ditanggung di dunia ini, jangan nanti dibawa ke neraka. Artinya kamu masih bisa didamaikan. Seberat apapun dosamu bisa didamaikan. Tetapi di dunia ini, jangan nanti menunggu masuk neraka. Menunggu neraka nggak ada pendamaian, saudara. Yang kedua, saudara, ya, dihasilkan kita jangan perbaiki cara berkomunikasi, ya, perbaiki cara berkomunikasi. Supaya apa, saudara? Supaya ketika Anda respon-responnya benar, cara berkomunikasinya benar, nggak nambah masalah baru. Direndahkan mah direndahkan, tapi jangan gara-gara kamu ngomong nggak enak sama orang terus kamu di ini orang, ya. Kita kasih pelajaran sama dia, paling komunikasinya nggak bagus. Nggak usah Anda yang ngasih pelajaran, Tuhan yang nanti bekerja sama dia. Nggak usah sok-sokan kita ngajari orang, ya. Kecuali Anda sedang khotbah cerita, tapi nggak usah sok-sokan ngajari orang berkomunikasi. Nggak usah, saudara. Bukan urusan itu dirimu sendiri. Kalau hidup kita sudah mulai terkendali, kita punya baru, ya, kita lihat bagaimana keluarga kita berinteraksi, bereaksi, respon terhadap masalah direndahkan itu. Yang ketiga, saudara, ya, simpel sekali, bagaimana ketika kita direndahkan, ya, tapi kita bisa nggak senewen, kita bisa nggak grogi, ya. Sebab kalau Anda nggak punya jawabannya, grogi Anda, saudara, ya. Apalagi kalau Anda lagi direndahkan, yang menurut masa lalu, wah, itu paling puyeng gitu, saudara, ya. Tapi kalau Anda gimana begitu, bagaimana saya mau bertobat kok, tapi selesai masalah itu, saudara. Mungkin dia akan kelewatan, ada yang nggak puas, ya, tetap dinaikkan eskalasinya. Tinggal ngapain Anda bergabung dengan orang-orang seperti itu? Mau saya Injilmu, aku dulu peyang, lagi dibully kok. Kalau Injil itu apa? Kita tebaskan debu di kaki kita. Itu bahasanya kita begitu. Jadi banyak orang-orang pengusaha telepon saya. Karena apa, saudara? Karena ada buah dari kerendahan hati. Ketika saya dihina, difitnah, sudah biarin saja. Urapan makin mengalir deras. Bukan saja urapan, ya, hal-hal keuangan pun makin Tuhan berkati. Kenapa? Ada respon yang benar ketika direndahkan. Mau, saudara? Mau siap direndahkan? Ya, bermegah di atas segala kelemahan kita. Hati-hati dengan hamba-hamba Tuhan yang tidak mau direndahkan. Yang selalu bacok. Hati-hati dengan hamba Tuhan yang sudah hedonisme sampai bacok, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati.